Selamat sore Bapak Ibu Saudara sekalian, Shalom. Sukacita yang besar ketika hari ini Tuhan masih memberi kita waktu dan kesempatan untuk bisa beribadah kepada Dia. Dan hari ini Bapak Ibu Saudara, mari kita memuji, memuliakan nama Tuhan, meninggikan namanya, sehingga sungguh kita boleh merasakan di tengah-tengah situasi yang tidak mudah yang harus kita jalani, kita boleh tetap punya keyakinan bahwa Allah bersama dengan kita, menyertai kita senantiasa. Mari rendahkan hati kita di hadapan Tuhan, hampiri tahta kudusnya dan bersyukur kepada Dia. Bapa, kami bersyukur sebab kami percaya kasih setia Tuhan tidak pernah berkesudahan. Bahkan biarlah kami boleh tetap meyakini bahwa rancangan Allah adalah yang paling sempurna buat hidup kami. Biarlah sore hari ini Tuhan, dengan hati yang tertuju kepadamu, kami hampiri tahta kudus-Mu, menaikkan syukur kami, sebab betapa baiknya Tuhan dan betapa indahnya hidup bersama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Inilah ucapan syukur kami Tuhan, sebab kami tahu Tuhan Engkau selalu bersama dengan kami, menetapkan langkah hidup kami hari lepas hari, dan Engkau selalu bersama-sama dengan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami tahu Tuhan, ketika kami harus melewati semua jalan hidup kami, kami tahu Tuhan melengkapi kami, menuntun kami, sehingga kami boleh yakin
segala apa yang hari ini terjadi, saat ini terjadi, satu hari nanti kami akan melihat Tuhan membuat menjadi indah. Jalan hidupku tak selalu tanpa kabut yang pekan, namun kasih-Mu nyata padaku pada waktu-Mu yang tepat. Mungkin langit pun tak terlihat, tertutup awan tebal, namun hatiku kan tetap kuat oleh janji-Mu yang kekal. Seperti pelangi sehabis hujan, itulah janji setia-Mu Tuhan. Di balik dukaku telah menanti harta yang tak ternilai dan abadi. Mungkin langit pun tak terlihat, tertutup awan tebal, namun hatiku kan tetap kuat oleh janji-Mu yang kekal. Seperti pelangi sehabis hujan, itulah janji setia-Mu Tuhan. Di balik dukaku telah menanti harta yang tak ternilai dan abadi. Seperti pelangi sehabis hujan, itulah janji setia-Mu Tuhan. Di balik dukaku telah menanti harta yang tak ternilai dan abadi. Di balik dukaku telah menanti harta yang tak ternilai dan abadi. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mau pegang janji-Mu bahwa satu saat nanti kami akan melihat pelangi itu ada. Satu hari kami akan menyaksikan bagaimana Tuhan menyelesaikan semuanya. Satu hari nanti kami akan diteguhkan untuk melihat, menyaksikan, mendengar apa yang Tuhan buat untuk semua ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Kalau sebentar Tuhan kami bersama-sama Tuhan belajar kebenaran firman-Mu. Urapi kami dengan hati seorang murid. Urapi kami dengan telinga seorang murid. Sehingga kami mampu mendengar, memahami semua yang mau Tuhan katakan. Dan Tuhan urapi hamba-Mu untuk menyampaikan semua yang terbaik dari Tuhan dengan bahasa yang dimengerti oleh kami semua. Roh Kudus, ini waktu-Mu mengajar kami. Di dalam nama Yesus. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara, kita akan bersama-sama menyaksikan, melihat satu kebenaran firman Tuhan yang saya ajak Bapak Ibu Saudara membaca dari Kitab Amsal pasal yang keempat ayat yang ke-23. Kitab Amsal pasal yang ke-24. Kitab Amsal pasal yang keempat ayat yang ke-23.
Firman Tuhan berkata, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Bapak Ibu Saudara, hari-hari terakhir ini kita diperhadapkan, kita melihat, kita mendengar, menyaksikan segala apa yang terjadi di muka bumi ini, dan semuanya itu terjadi membuat kita boleh memahami dalam hati apa yang sebenarnya sedang terjadi. Dan hari ini Amsal mengingatkan kita untuk kita menjaga hati kita ini dengan segala kewaspadaan, karena dari sanalah akan terpancar kehidupan ini. Saya mencoba membuka dalam versi yang lain dari Alkitab ini, yaitu dari versinya King James. Saya mencoba membukanya dan melihat di sana. Dan firman Tuhan mengatakan, keep thy heart with all diligence. Ada satu kata yang luar biasa yang dituliskan di sana, ialah diligence. Bahasa asli diligence ialah mismar. Dan salah satu artinya ialah prison, penjara, terkurung. Bapak Ibu Saudara, hati adalah bagian kehidupan yang selalu menjadi sasaran, yang mudah sekali untuk berubah setiap saat. Ketika kita mau melakukan satu kebaikan, maka dibutuhkan juga hati yang menjadi dasar untuk kita melakukan kebaikan itu. Begitupun sebaliknya, ketika ada satu perbuatan, niatan yang tidak benar, yang jahat, maka hati ini pun menjadi dasar untuk menentukan langkah yang akan dilakukan. Hari ini firman Tuhan mengingatkan kita bahwa kita harus menjaga hati kita ini dengan mismar. Biarkan hati ini menjadi seperti sesuatu yang dipenjara, yang dikurung, yang mampu dikuasai, sehingga kita tidak salah melakukan langkah kita. Iblis berupaya untuk menggoda, melemahkan hidup kita. Tetapi ketika Tuhan mengingatkan, kalau dosa itu sudah mengintip, kuasai dirimu, supaya jangan dosa itu berkuasa atas kita. Tuhan bicara, mari kita mampu menawan hati kita. Supaya apa? Ketika sesuatu yang buruk, yang jelek, yang mulai timbul di hati dan pikiran kita dan kita mau lakukan, maka kita bisa menghindarinya dengan kita menguasai hati kita. Saya ajak Bapak Ibu Saudara melihat kisah tentang Ayub. Bapak Ibu Saudara tahu benar cerita tentang Ayub, di mana Ayub dengan segala kesalehan yang dia jalani dalam hidupnya, satu hari dia harus berhadapan dengan ujian yang luar biasa, membuat dia kehabisan, kehilangan segala yang dia miliki. Tetapi ada satu bagian firman Tuhan yang mau menunjukkan bagaimana Ayub menjaga hatinya ketika semua itu harus dia jalani. Dia mampu melewati setiap godaan, dia mampu melewati setiap tantangan, dia mampu melewati semua ujian yang dialaminya. Tetapi ada satu bagian yang menunjukkan ketika Ayub berhadapan dengan ketiga sahabatnya, dan ketiga sahabatnya mulai menceramahi dia, mulai menasehati dia, tetapi juga menuduh dia, menghakimi dia. Sehingga pada akhirnya satu bagian firman Tuhan dari kitab Ayub pasal yang ke-42. Ayub 42 ayat yang ke-7. Firman Tuhan berkata, setelah Tuhan mengucapkan firman itu kepada Ayub, maka firman Tuhan kepada Elifas orang Teman, murkaku menyala terhadap engkau dan terhadap kedua sahabatmu, karena kamu tidak berkata benar tentang aku, seperti hambaku Ayub. Oleh sebab itu ambillah 7 ekor lembu jantan dan 7 ekor domba jantan, dan pergilah kepada hambaku Ayub, lalu persembahkanlah semuanya itu sebagai korban bakaran untuk dirimu, dan baiklah hambaku Ayub meminta doa untuk kamu, karena permintaannya lah yang akan kuterima,
supaya aku tidak melakukan aniaya terhadap kamu, sebab kamu tidak berkata benar tentang aku, seperti hambaku Ayub. Ketika Ayub menghadapi berbagai macam ujian dalam hidupnya, dia tidak jatuh di dalam dosa. Dia tidak melawan Allah, dia tidak memberontak terhadap Allah. Tetapi teman-teman Ayub menasehati dengan begitu luar biasa, sampai-sampai Ayub pun merasa kesal dengan apa yang dilakukan oleh teman-temannya. Terlebih lagi Tuhan mengatakan bahwa Tuhan murka terhadap ketiga teman Ayub ini, karena ketiga teman Ayub ini mengatakan sesuatu yang tidak benar tentang Tuhan. Lain waktu kita bersama-sama belajar apa yang dikatakan ketiga temannya. Tapi hari ini Bapak Ibu Saudara dan saya akan belajar tentang sikap Ayub ketika Ayub tahu bahwa hanya lewat dia ketiga temannya akan diampuni kesalahannya. Saudara, ini bicara soal sikap hatinya Ayub ketika dia tahu, ketika dia emosi, ketika dia kesal, ketika dia benci, ketika dia melakukan segala yang membuat dia emosi karena ketiga temannya. Dia diperhadapkan kepada pilihan dia mau ampuni, dia mau doakan, atau dia mau biarkan untuk tidak berdoa dan biarkan temannya ini menghadapi aniaya dari Tuhan. Ketika Ayub melakukan semuanya ini, Ayub tahu apa yang harus dilakukan. Ayub mengerti apa yang harus dia lakukan di dalam hidupnya. Dia menawan hatinya. Dia membuat hatinya tidak menjadi berdosa. Dia tidak mencemari hatinya untuk menjadi berdosa. Tetapi dia menjaga hatinya dengan segala kewaspadaan. Supaya dia berdoa buat teman-temannya. Bapak Ibu Saudara memperhatikan Ayub pasal 42 kembali. Mari perhatikan ayat yang ke-10. Firman Tuhan berkata, lalu Tuhan memulihkan keadaan Ayub setelah ia meminta doa untuk sahabat-sahabatnya. Bapak Ibu Saudara, hari ini kita dihadapkan kepada berbagai macam hal dalam hidup ini. Membuat kita takut, ya. Membuat kita gentar, ya. Tetapi hari ini Tuhan mengajarkan kita di mana hati kita ketika kita harus melewati semua ini. Mungkin kita kesal, mungkin kita benci, mungkin kita emosi, mungkin kita segala macam ada dalam pikiran dan hati kita. Tetapi hari ini Tuhan mau katakan, mari engkau mismar, menawan hatimu, supaya hatimu jangan berubah, berontak, baik terhadap Allah ataupun terhadap sesama. Dan kita berdoa supaya Tuhan mengampuni setiap dosa yang kita lakukan, yang sekeliling kita lakukan, yang mungkin keluarga kita juga lakukan. Berdoa buat mereka. Ampuni, dan biarkan nanti satu hari nanti kita akan melihat bagaimana Tuhan akan memulihkan keadaan kita. Sama seperti Tuhan memulihkan keadaan Ayub. Yang berikutnya, kalau tadi Tuhan membuat kita mengerti bahwa kita harus menawan hati kita, maka yang berikutnya Tuhan akan menyucikan hati kita lewat semua yang harus Bapak Ibu Saudara dan saya jalani. Saya mengajak Bapak Ibu Saudara membuka kitab Ibrani pasal yang ke-9. Ibrani pasal yang ke-9 ayat yang ke-14. Firman Tuhan berkata, betapa lebihnya darah Kristus yang oleh roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tak bercacat, akan menyucikan hati nurani kita dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia, supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Saudara, Allah akan mengizinkan segala hal dalam hidup kita terjadi dengan satu tujuan, bahwa Allah mau membuat hati nurani kita suci dari perbuatan yang sia-sia. Dan salah satu cara Allah melakukan ialah Allah mengejutkan
apa yang terjadi dengan hidup kita. Ayub pasal 33 ayat 14 dan 17, Tuhan mengejutkan manusia dengan berbagai macam cara, dan salah satu cara yang Tuhan lakukan ialah melalui tegurannya. Bapak Ibu Saudara nanti perhatikan Ayub 33 ayat yang ke-16. Tuhan menegur dengan tujuan supaya manusia boleh sadar, boleh paham apa yang terjadi dalam hidupnya dan mengerti apa yang harus dilakukan. Saya mau ajak Bapak Ibu Saudara membuka dan membaca kitab Yosua pasal yang kelima. Nanti Bapak Ibu Saudara boleh membacanya di rumah, merenungkannya di rumah. Kitab Yosua pasal yang kelima ayat yang ke-1 sampai dengan ayat yang ke-12. Bagian firman Tuhan ini memperlihatkan kepada kita, mengajarkan kepada kita bahwa di tengah segala sesuatu keberhasilan, kesuksesan, kemapanan yang terjadi, kadang Tuhan harus melakukan sesuatu membuat kita diam. Dalam kisah Yosua pasal 5 ayat 1 dan 12, bagian firman Tuhan ini menceritakan tentang keberhasilan bangsa Israel menjalani kehidupan bersama dengan Allah. Tetapi ketika mereka berhasil melakukan semuanya, satu hari Tuhan berkata kepada Yosua, Bapak Ibu Saudara perhatikan ayat yang ke-6 dan yang ke-7. Firman Tuhan berkata, sebab 40 tahun lamanya orang Israel itu berjalan melalui padang gurun sampai habis mati seluruh bangsa itu, yakni prajurit yang keluar dari Mesir yang tidak mendengarkan firman Tuhan. Kepada mereka itu Tuhan telah bersumpah bahwa Ia tidak akan mengizinkan mereka melihat negeri yang dijanjikan Tuhan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka akan memberikannya kepada kita. Suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Perhatikan ayat 7, tetapi anak-anak mereka yang telah dijadikannya ganti mereka, mereka itulah yang disunat Yosua, sebab mereka belum bersunat karena mereka tidak disunat dalam perjalanan. Bapak Ibu Saudara, kalau Bapak Ibu Saudara memperhatikan pasal 5 ayat yang kedua, ada perintah kepada Yosua untuk Yosua menyunat bangsa Israel ini untuk kedua kalinya. Yang dimaksud dengan firman Tuhan ini ialah ayat yang ke-7 tadi. Keturunan orang Israel yang Tuhan musnahkan di padang gurun karena pemberontakan, maka keturunan inilah yang saat ini berhasil, keturunan inilah yang harus disunat oleh Yosua. Artinya bahwa keturunan ini harus dibuat kembali suci, dibuat kembali benar. Karena apa? Karena Tuhan mau semua perbuatan yang dilakukan oleh keturunan ini tidak menjadi sia-sia akhirnya. Bapak Ibu Saudara, kalau kita melihat apa gunanya disunat kembali? Toh berhasil sudah. Melewati semuanya sudah. Dan Tuhan sudah berikan. Tetapi Tuhan perintahkan dengan satu tujuan supaya keturunannya ini mulai mengerti bahwa mereka harus dimulai kembali. Memulai hidup kembali dengan benar. Bapak Ibu Saudara, kalau Bapak Ibu Saudara memperhatikan dalam kitab Yosua pasal 5 ayat yang ke-9. Firman Tuhan berkata, dan berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, hari ini telah kuhapuskan celah Mesir daripadamu, itulah sebabnya nama itu disebut Gilgal sampai sekarang. Bapak Ibu Saudara, apa yang dilakukan oleh Tuhan ketika Tuhan harus menyunat keturunan ini? Yang pertama, ialah Tuhan menghapuskan semua celah Mesir yang ada. Bagaimana caranya? Ialah ketika bangsa ini selama mereka menjalani masa mereka dipulihkan dalam sunat mereka harus berdiam diri. Ayat yang ke-8 berkata, setelah seluruh bangsa itu selesai disunat, maka tinggallah mereka di tempatnya masing-masing di perkemahan itu sampai mereka sembuh. Bapak Ibu Saudara, Tuhan akan melakukan segala sesuatu untuk menyucikan kita. Salah satunya dengan Tuhan harus membuat kita diam. Tuhan menghapuskan segala celah dalam hidup kita dengan membuat kita berhenti karena ada kesakitan yang harus disembuhkan. Itu yang dialami bangsa Israel. Lalu Bapak Ibu Saudara perhatikan ayat yang ke-12.
Dari Yosua pasal yang kelima. Lalu berhentilah mana itu pada keesokan harinya setelah mereka makan hasil negeri itu. Jadi orang Israel tidak beroleh mana lagi, tetapi dalam tahun itu mereka makan yang dihasilkan tanah Kanaan. Bapak Ibu Saudara, setelah bangsa Israel ini harus berhenti, stop, karena mereka harus disembuhkan dari sakit mereka, Tuhan memberikan berkat yang lain setelah itu. Kalau selama ini Tuhan memberi mana kepada mereka, maka sejak saat itu mana itu stop. Dan Tuhan menggantinya dengan berkat yang dihasilkan dari tanah Kanaan untuk mereka. Bapak Ibu Saudara, hari ini pun kita mungkin semua dikejutkan dengan apa yang terjadi di sekitar kita. Dan Tuhan harus membuat kita berhenti, stop, diam, menantikan Tuhan menyembuhkan kita. Untuk apa? Karena Dia punya satu tujuan. Dia mau membuat kita menjadi suci dan jangan membiarkan kita hidup dalam kesia-siaan. Lalu Dia mau menyediakan berkat buat kita. Kalau selama ini mungkin kita kehilangan, ada sesuatu yang terhilang dari kita akibat semua peristiwa ini. Ingatlah, ketika Tuhan mampu menstop mana dan memberikan hasil dari tanah Kanaan kepada orang Israel, maka hari ini pun Tuhan akan lakukan yang sama dalam hidup kita. Dia akan memberikan yang paling baik dalam hidup kita. Jaga hati kita dengan segala kewaspadaan, biarkan Dia menyucikan kita dengan segala hal dalam hidup ini, yang membuat kita boleh melihat satu hari nanti Tuhan akan lakukan yang terbaik. Kita berdoa. Bapa, terima kasih karena kami percaya Tuhan menjaga hati kami dengan segala hal yang Tuhan izinkan terjadi di hidup kami. Mungkin membuat kami terkejut, tetapi kesemuanya itu dikerjakan oleh Tuhan dengan satu kerinduan. Supaya kami tidak memberontak, supaya kami tidak melakukan cela, tetapi kami berdiam diri di hadapan Tuhan sampai kesembuhan itu Tuhan berikan. Karena kami percaya ketika kami disembuhkan, maka ada berkat yang Tuhan sudah siapkan buat kami. Yang lebih mulia, yang lebih indah, yang lebih baik dari apa yang semula kami dapatkan. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah semua ini Tuhan membawa hati kami boleh tetap tertuju kepada Tuhan. Terpujilah namamu Tuhan, Allah sumber kekuatan kami, Allah sumber penghiburan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mau bersyukur atas semua ini. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara, sebelum kita nanti bersama-sama berdoa, ada satu pujian yang mengingatkan kita semua. Ketika kita gelisah, ketika kita takut, ketika kita hilang pengharapan, ketika segala sesuatu mungkin di sekeliling kita membuat kita kehilangan arah, hari ini Tuhan mau ingatkan satu hal, bahwa Dia tidak pernah jauh, Dia hanya sejauh doa. Sama-sama kita naikkan pujian ini menjadi pengantar doa kita. Bila kau rasa gelisah di hatimu, bila kelam kabut tak menentu hidupmu, ingat masih ada seorang penolong bagimu. Yesus tak pernah jauh darimu. Bila cobaan menggodai hatimu, bila sengsara menimpa keadaanmu, ingat Yesus takkan pernah jauh darimu. Dia selalu pedulikan kamu. Berseru memanggil namanya, berdoa Dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya Yesus tak jauh darimu. Yesus hanya sejauh doa.
Sekali lagi sama-sama kita katakan lagu ini. Bila kau rasa gelisah di hatimu, bila kelam kabut tak menentu hidupmu, ingat masih ada seorang penolong bagimu. Yesus tak pernah jauh darimu. Berseru memanggil namanya, berdoa dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya Yesus tak jauh darimu. Yesus hanya sejauh doa. Berseru memanggil namanya, berdoa dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya Yesus tak jauh darimu. Yesus hanya sejauh doa. Yesus hanya sejauh doa. Yesus hanya sejauh doa. Amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua.